Dalam hidup kita melewati fase-fase. Fase dilahirkan, fase menjadi bayi, anak kecil, remaja, dewasa, dan seterusnya. Rezeki kita berbeda dengan orang lain. Ada yang Allah izinkan sampai sepuh, sampai tua. Ada yang tidak sampai. Apapun itu teman-teman, masalah umur bukan urusan kita, tapi itu taken for granted. Itu pemberian dari Allah. Nah, semua orang yang hidup selain Nabi Adam itu melewati fase dia berhutang budi kepada orang tua, pasti. Saya ulang lagi, saya pertegas lagi. Wah, baterainya low ya. Semua manusia selain Nabi Adam akan melewati fase-fase yang mana kita berhutang budi pada orang tua. Sebelum kita lahir, kita dalam kandungan sudah hutang budi dengan orang tua. Makanan kita dari ibu dan dari bapak. Dengan teknologi semaju sekarang, tidak bisa bayi dalam kandungan, janin dalam kandungan itu GoFood, nggak bisa. Gimana caranya GoFood? Terus gimana? Ya orang tua yang akan memberi makan, ayah dan ibu. Ketika melahirkan juga ternyata ada ada peran besar orang tua. Lalu kita di usia kecil sampai usia remaja ada orang tua. Ini saya ulang lagi, tidak termasuk Nabi Adam karena tidak ada orang tuanya. Kita semua pasti berhutang pada orang tua. Karena itu bab ini menjadi penting. Bab berbakti pada orang tua itu penting. Karena semua kita berhutang pada orang tua. Teman-teman sekalian, ini jamaahnya karena jamaahnya adalah rekan-rekan ya, sesama santri, jadi saya nyebutnya teman-teman. Kalau Anda mendapat kesempatan kuliah S1, dapat beasiswa gratis, biaya kuliah ditanggung, biaya hidup ditanggung, semuanya ditanggung sampai sidang, skripsi, semua ditanggung. Maka di skripsi Anda akan muncul nama orang yang memberikan beasiswa atau lembaga yang memberikan beasiswa dalam ucapan terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga kepada lembaga ini atau bapak atau ibu ini yang membiayai saya kuliah sampai selesai. Ada lagi misalnya ada orang bawa motor dengan membawa banyak barang, tiba-tiba kepleset, jatuh, barangnya pada jatuh. Lalu ada orang yang bantuin mengambilkan barang, merapikan lagi. Orang yang tadi jatuh akan bilang terima kasih, makasih Pak, makasih Pak. Anda berterima kasih pada orang yang memberikan beasiswa kuliah S1 misal, atau berterima kasih pada orang yang membantu Anda berdiri ketika jatuh dari motor. Maka terima kasih kita kepada orang tua harus lebih besar. Karena bukan hanya membiayai S1 kuliah orang tua kita, membiayai saat Anda masih sangat kecil, tidak bisa mencari uang, sampai kemudian nggak tahu sampai kapan, dan ketika Anda jatuh, Anda belajar jalan, jatuh, orang tua yang membangunkan Anda. Anda belajar naik sepeda, jatuh, orang tua yang membangunkan Anda. Anda naik pohon kelapa, naik pohon mangga, jatuh, orang tua yang membangunkan. Orang tua yang ngurut Anda, yang bawa ke tukang urut. Dan orang tua jasanya tidak terhingga. Saking banyaknya kebaikan orang tua, kita sampai nggak merasa itu kebaikan. Itu mirip kayak oksigen, teman-teman. Anda itu oksigen, Anda sedot 1 menit berapa kali? Taruhlah 33 kali Anda sedot. Tapi kita nggak ngerasa, karena saking seringnya kita menghirup udara, menghirup oksigen. Orang tua itu kayak oksigen, saking kebaikannya tidak terhingga, sampai kita nggak merasa itu kebaikan lagi. Ketika orang tua ngirim Anda, waktu Anda sekolah atau kuliah, ngirim uang misalnya,
ya kita nerimanya biasa saja, ngerasa bahwa ya emang sudah jatahnya tiap awal bulan dikasih uang. Ketika orang tua masak, ibu Anda masak nasi dengan lauk pauk, ya kita makan saja. Saking seringnya orang tua berbuat baik pada kita, tidak terhingga sampai kebaikan itu tidak kita rasakan lagi. Nah, bab ini menjadi penting karena kita perlu menyadarkan diri bahwa ya orang tua seperti itu. Orang tua itu oksigen kita. Saking seringnya kita melihat benda di depan, kita lupa bersyukur kalau kita punya mata. Dan saking seringnya kita melihat, lalu mata kita beradaptasi, kita nggak sadar kalau di depan kita ada hidung. Ini Anda sebenarnya tiap hari ngeliat hidung ya, tapi nggak sadar kalau ada hidung. Kalau Anda fokus baru, oh iya ada hidung, ternyata emang ada hidung ya. Sepesek apapun Anda kelihatan hidungnya kok. Tapi saking seringnya kita melihat menggunakan mata tiap hari, sampai hal-hal yang ada bersama kita itu nggak disadari. Saya tegaskan lagi, kebaikan orang tua itu seperti itu. Saking banyaknya kebaikan itu, sampai kita nggak sadar bahwa orang tua kebaikannya tidak terhingga. Seperti halnya oksigen yang kita hirup, seperti halnya mata, seperti halnya panca indera yang kita miliki, semua itu saking banyaknya sampai kita sampai kita tidak sadar bahwa kita punya nikmat yang sangat banyak. Maka bab ini menjadi penting. Tadi, karena semua orang selain Nabi Adam pasti memiliki orang tua. Kalau Nabi Adam nggak punya orang tua, jadi nggak ada birrul walidain. Kita punya orang tua. Nggak apa, saya nggak punya orang tua. Nggak punya orang tua, Anda dari mana? Di download Anda itu. Nggak apa, saya dari Lego. Dirakit. Pasti punya orang tua. Nah, maka bab birrul walidain menjadi penting. Dimana kita dengan gampang, dengan ringan, dengan semangat mengucapkan terima kasih pada orang yang tadi memberi beasiswa. Kalau misalnya besok ada orang yang datang ke pesantren ini lalu bilang, ini kebetulan saya sedang bahagia, semua mahasiswa akan berangkat umroh, saya biayai. Anda sampai di depan Ka'bah ada doa itu, ya Allah terima kasih orang yang telah memberikan saya kesempatan bisa sholat di depan Ka'bah. Kita akan berterima kasih dan itu wajar. Maka bab birrul walidain menjadi penting untuk kita baca, kita ajarkan ke anak kita ajarkan ke banyak orang bahwa kita memiliki orang tua dan orang tua itu kebaikannya tidak terhingga. Dan kadang-kadang kita lupa merasakan kebaikan itu saking banyaknya kebaikan yang orang tua berikan kepada kita. Nah, nanti ada fase-fase di mana kita bersama orang tua sampai dewasa atau tidak sampai dewasa atau kapanpun. Kenapa bab birrul walidain ini harus kita sampaikan? Karena teman-teman sekalian, jamaah sekalian, kalau orang tua Anda masih muda, masih bekerja, Anda akan gampang untuk berbakti sayang pada mereka. Kenapa? Karena mereka yang akan memberikan uang ke Anda, mencukupi Anda. Akan lain halnya ketika orang tua sudah sepuh dan sudah sakit-sakitan. Anda sudah tidak dapat kebaikan orang tua berupa uang, udah nggak dapat tuh. Sudah tidak dapat itu. Yang ada, aduh, ibu harus berobat. Aduh, bapak harus berobat. Uang yang Anda miliki kepake sebagian untuk mengobati orang tua. Kalau tanpa bab birrul walidain, kita akan merasa berat untuk membiayai itu. Tapi ketika ingat bab ini, kita akan semangat. Kapan berobat? Besok. Ya udah, nanti saya sediakan uangnya. Begitu. Dalam hati, nggak ngomongin ya. Saya sediakan uangnya. Saya semangat membiayai ibu yang sakit, mengobati ibu. Bahkan kalau ibunya sehat, saya semangat memberangkatin ibu umroh. Saya semangat berangkatin ibu jalan-jalan ke Car Free Day. Deket banget itu, nggak usah pakai biaya. Karena itu bab birrul walidain menjadi penting. Karena ada fase di mana orang tua sudah tidak lagi memberi kepada Anda. Dan yang kita lakukan, ya kita akan memberi pada orang tua tanpa ada rasa berat sedikit pun, yang ada perasaan bahagia. Ya Allah, dulu saya digendong, sekarang saya memapah bapak saya ke rumah sakit.
Ya Allah, dulu saya dibiayai sekolah. Ya Allah, dulu saya sakit, diobatin. Ya Allah, saya dikasih teh. Terima kasih tehnya ya. Maka saya akan semangat membiayai. Kalau dulu saya diberikan susu oleh ibu, diberikan jajan oleh bapak, sekarang jangan sampai ibu saya nggak punya uang, bapak saya nggak punya uang. Saya akan upayakan tercukupi semuanya. Saya bekerja keras untuk itu dan saya tidak merasa berat. Saya punya uang, saya bawa ke kafe, saya bahagia. Saya punya uang, saya berikan ibu, saya bahagia. Harusnya sama bahagianya. Ini bab birrul walidain. Sekarang Anda dalam fase lagi bagus-bagusnya nih. Sebentar lagi Anda kan duitnya banyak karena sudah usia bekerja. Banyak duit Anda itu, nolnya banyak. 100.000 kan nolnya ada 5. Banyak nolnya. Ya Anda uangnya banyak lah. Dan saat itu Anda punya keinginan ini itu, Anda ingat bab birrul walidain. Iya, saya mau bahagia dan saya ingin orang tua saya juga bahagia. Bahagianya saya salah satunya bukan hanya saya jalan-jalan, tapi ngajak ibu jalan-jalan, ngajak bapak jalan-jalan, beliin ibu dan bapak kebutuhan, mencukupi kebutuhan. Kalau sakit saya yang biayai, saya semangat bekerja untuk itu. Nah, birrul walidain ke sini arahnya. Dan nanti ketika fase sekarang Anda sudah lewat, 20 tahun lagi Anda yang sudah sepuh, sebagian dari Anda sudah kena asam urat, tensinya tinggi, pekerjaan sudah pensiun, misalnya usia 65 sudah pensiun, uang Anda ngepres banget. Kalau nggak ada sakit, nggak ada jalan-jalan komplek, nggak ada jalan-jalan RT RW, Anda nyaman. Pas ada RT RW jalan-jalan, aduh iuran. Saat itulah kemudian Anda akan berbahagia karena dulu mengajarkan birrul walidain kepada anak-anak. Jadi kita melihat orang yang saat bayi bahagia dijaga oleh orang tua, lalu pas dewasa dia bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, berbahagia sendiri. Pas sudah sepuh dia bahagia karena punya anak yang berbakti. Maka manusia kalau tataran ideal seharusnya dia bahagia saat bayi dan bahagia saat mati. Karena saat bayi dijaga dengan sangat bahagia oleh orang tua, saat mati berbahagia karena punya anak yang berbakti. Maka birrul walidain menjadi penting. Bab ini penting. Bukan untuk orang awam, untuk Anda yang santri pun penting. Karena tadi kebaikan orang tua itu tidak terhitung sampai saking banyaknya. Kita tidak merasakan itu sebagai kebaikan. Kalau tadi sekedar dikasih biaya umroh 35 juta Anda sangat berbahagia. Orang tua Anda mungkin 35 juta dikalikan sejuta, itu uang yang sudah dikeluarkan orang tua buat Anda, buat kita semua. Maka birrul walidain adalah bab yang akan membahagiakan kita. Kita bahagia saat memiliki orang tua yang merawat kita. Kita bahagia saat merawat orang tua. Alhamdulillah orang tua masih ada. Alhamdulillah ada uang, semangat banget. Kalau misalnya Anda tinggal di rumah yang berbeda dengan orang tua, ada yang mungkin berbeda kota, mungkin nanti tiap minggu atau tiap bulan pulang, Anda bawa sesuatu, Anda akan tidak ribet, tidak berat, Anda akan bahagia, Anda akan bilang, saya bahagia ketika menggunakan uang ini untuk jalan-jalan, untuk ngobrol di kafe, untuk membeli barang-barang yang saya inginkan, dan saya bahagia ketika uang ini saya berikan untuk ibu saya, untuk kecukupan kebutuhannya, dan seterusnya. Nah, kita akan bahagia jadi anak, karena kita tahu bab birrul walidain. Sehingga ketika kita berbuat baik pada orang tua, kita nggak mikir lagi, sebagaimana dulu orang tua berbuat baik pada kita, tidak ada yang mikir. Anda nggak akan dapati ada ibu yang punya catatan utang anaknya. Misalnya utang, kan biasanya Anda kalau ngelihat ada orang nggak punya duit ke warung, Pak makan dulu dicatat ya, kasbon catat, makan ini 10.000, sore 10.000. Orang tua nggak nyatet, kalau dicatat banyak banget. Baik, ini bab birrul walidain wasilatul arham, bab yang penting, bab yang membahagiakan. Dan bukan cuma kita yang merasakan ini bab penting dan membahagiakan. Al-Quran juga hadis memiliki
memiliki penilaian yang sama. Ini bab yang sangat penting.